Oke Wak geng, kembali lagi bersama aku di channel Warung Parlay. Channel akan selalu memberikan prediksi dan analisa sepak bola di setiap harinya Wak geng ya. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Jadi seperti biasa Wak geng, di kesempatan kali ini aku akan bahas dan prediksi lagi Wak geng ya, beberapa pertandingan sepak bola yang akan bertanding nanti malam. Namun sebelum kita masuk ke inti videonya, alangkah baik budinya lah kalian Wak geng ya, kalau kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info prediksi di setiap harinya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu Wak geng ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini. Oke Wak geng, jadi di kesempatan kali ini akan kubahas dan prediksi tentang dari La Liga Spanyol, Liga 1 Prancis, Serie A Italia, Premier League Inggris, dan Bundesliga Jerman Wak geng ya. Jadi di sini kubahas 5 pertandingan di 5 liga yang berbeda Wak ya. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kali ini datang dari La Liga Spanyol, mempertemukan antara Real Betis versus Real Madrid. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandarnya, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi di sini 5 pertandingan terakhir dari Betis Wak geng itu mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Sementara di 5 pertandingan terakhir Real Madrid Wak geng itu mendapatkan full hijau Wak geng ya. Jadi Real Madrid di 5 pertandingan terakhir nggak terkalahkan Wak geng ya. Dan itu skornya lumayan semua Wak geng ya, itu rata-rata selisih 2 ya kan. Ada selisih 3, selisih 4, selisih 3, selisih 2, dan selisih 2 Wak ya. Jadi Real Madrid ini lagi gacor-gacornya kan. Memang Real Madrid ya, tahu sendiri lah Wak geng ya, bukan lagi gacor-gacor, memang gacor terus ya Wak ya. Untuk dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir Wak geng itu berhasil dimenangkan Real Madrid 2 kali, dan sisanya itu mereka berakhir imbang. Jadi artinya di sini 5 pertemuan terakhir Wak geng itu Betis agak melawan juga ya kan, nggak telak-telak kali ya kan. Real Madrid cuma bisa unggul 2 kali kemenangan ya, dan sisanya itu imbang terus ya kan. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Betis Wak ya. Jadi 5 pertandingan kandang dari Betis Wak geng mantap formanya ya kan, full hijau ya kan. Jadi di kandang belum tergoyangkan sama sekalian Wak ya. Sementara Real Madrid sendiri 5 pertandingan tandangnya itu nggak terkalahkan Wak geng ya, dimana mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang ya kan. Jadi ini termasuk partai yang patut dinantikan juga lah Wak geng ya. Walaupun ibaratnya di sini kita tahu lah ya kan, setiap pertemuan itu Madrid sama Betis tuh ya pasti lebih dominan ke Real Madrid gitu ya kan. Cuman kayaknya di musim ini patut dinantikan karena Betis di 5 pertandingan kandang tadi Wak geng belum terkalahkan sama sekali ya kan. Apakah Betis ini sama seperti Girona nasibnya Wak geng ya, Real Madrid mematahkan rekor kandang ya kan Wak ya. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara Wak geng ya, dari kedua tim di pekan yang ke-16 La Liga Spanyol. Jadi klasemen sementara Wak geng ya, Betis itu berada di peringkat 7 dengan sudah mengantongi 25 poin Wak geng ya. Sementara Real Madrid sendiri berada di peringkat 1, masih kokoh ya kan Wak geng ya. Masih berada di bayang-bayang Girona Wak geng ya, dengan sudah mengantongi 38 poin Wak geng ya. Jadi di sini Real Madrid sama Girona itu poinnya sama Wak geng ya, hanya selisih gol aja yang membedakan ya kan. Oke Wak geng, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak geng ya, udah jelas lah aku di sini ambil ke Real Madrid Wak ya. Dengan handicap minus setengah bola. Terus di over undernya di over 23/4 Wak ya. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Real Madrid dengan skor 1-3. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini datang dari Liga 1 Prancis yang mempertemukan antara Rennes versus Monaco. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandar Wak geng ya, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi di sini 5 pertandingan terakhir Rennes Wak geng itu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Sementara 5 pertandingan terakhir dari Monaco mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 2 kali kekalahan. Jadi di sini Monaco performanya menurun Wak geng ya, di beberapa pertandingan terakhir ya kan. Itu pun karena mungkin jumpanya sama PSG ataupun sama Lille Wak geng kan. Jadi sisanya itu sebenarnya masih bisa diatasi sama Monaco Wak geng ya, seperti Brest dan Montpellier terakhir kali jumpa Wak geng ya. Untuk dari kedua tim Wak geng ya, di 5 pertemuan terakhir berhasil dimenangkan Rennes 1 kali, dimenangkan AS Monaco itu 3 kali Wak geng, dan sisanya itu mereka berakhir imbang. Jadi di sini di 5 pertemuan terakhir masih dinominasi sama AS Monaco Wak geng ya. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Rennes. Di 5 pertandingan kandangnya juga nggak bagus-bagus sekali Wak geng ya, dimana hanya mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Sementara 5 pertandingan tandang dari Monaco itu mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 2 kali kekalahan. Jadi Monaco juga di 5 pertandingan tandangnya itu kurang maksimal juga Wak ya. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-15 Liga 1 Prancis. Jadi klasemen sementara Wak geng ya, Rennes tuh tertinggal jauh Wak geng ya. Di musim ini Rennes tuh ugal-ugalan ya kan. Jadi ya gitulah kan, sampai ke pekan yang berapa tadi Wak ya? Pekan yang ke-15 tuh Rennes masih berada di peringkat 12 Wak ya. Dengan hanya baru mengantongi 15 poin Wak geng ya. Nggak biasa-biasanya ya kan. Biasanya Rennes selalu masuk Big Six ya Wak ya. Jadi di musim ini Wak geng ya,
sampai di pekan ke-15 ya kan, udah termasuk pekan pertengahan juga nih Wak geng ya. Rennes masih berada di peringkat 12 dengan baru mengantongi 15 poin Wak geng ya. Sementara dari AS Monaco tuh berada di peringkat 3 dengan sudah mengantongi 27 poin Wak geng ya. Kalau AS Monaco terus konsisten Wak geng ya, mainnya terus bagus ya kan, mungkin musim depan dia bisa mewakili Liga Prancis ke Liga Champions Wak geng ya. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak geng ya, aku di sini lebih ambil ke AS Monaco Wak geng ya. Dengan handicapnya like-likean aja. Terus untuk di over undernya Wak geng ada di over 23/4. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan AS Monaco dengan skor 1-2. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini datang dari Serie A Italia, mempertemukan antara Atalanta versus AC Milan. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi di sini 5 pertandingan terakhir Atalanta Wak geng itu performanya menurun Wak geng ya, di mana hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Bahkan kemarin dibantai Wak geng sama Torino di pertandingan terakhirnya ya kan, aduh. Sementara dari AC Milan sendiri Wak geng 5 pertandingan terakhir itu mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan ya Wak ya. Untuk itu ada kedua tim di 5 pertemuan terakhir Wak, itu berhasil dimenangkan AC Milan 4 kali dan sisanya itu mereka berakhir imbang Wak geng ya. Jadi di sini didominasi sama AC Milan Wak geng 5 pertemuan terakhir sama Atalanta ya kan. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Atalanta. 5 pertandingan kandangnya juga kurang maksimal Wak geng ya, di mana hanya mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Sementara 5 pertandingan tandang dari AC Milan itu mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan Wak geng ya. Jadi AC Milan di 5 pertandingan tandangnya juga kurang maksimal Wak geng ya itu, tapi ya oke lah, is oke kan, yang penting nggak kalah Wak geng, masih bawa 1 poin ya kan dari kandang lawan ya kan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim Wak geng di pekan yang ke-15 Serie A Italia. Jadi di klasemen sementara Wak geng ya, Atalanta tuh berada di peringkat 8 ya kan. Kemarin sempat masuk Big Six Wak geng Atalanta ini ya, masuk 6 besar ya kan, tapi sekarang udah keluar dan kecampak ke peringkat 8 dengan sudah mengantongi 20 poin Wak geng ya. Sementara dari AC Milan sendiri Wak itu berada di peringkat 3 dengan sudah mengantongi 29 poin ya kan Wak ya. Oke Wak geng, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak geng ya, walaupun AC Milan di 5 pertandingan tandang yang kurang memuaskan, tapi kayaknya di pertandingan kali ini bisa memuaskan kita semua Wak geng ya. Jadi aku di sini ambil ke AC Milan Wak ya. Dengan handicap like-likean aja Wak ya. Terus untuk over undernya ada di over 2,5. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan AC Milan Wak geng dengan skor 1-2. Oke Wak geng, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini datang dari Premier League Inggris yang mempertemukan antara Aston Villa versus Arsenal. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandarnya, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi di sini 5 pertandingan terakhir Aston Villa Wak geng gacor parah Aston Villa sekarang ini Wak geng ya kan. Di 5 pertandingan terakhir itu nggak terkalahkan dengan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Sementara di Arsenal Wak geng 5 pertandingan terakhir lebih mantap Wak geng kan, full hijau ya kan. Untuk itu dari kedua tim 5 pertemuan terakhir Wak geng didominasi kali sama Arsenal Wak geng dengan memenangkan 4 kali, sementara Aston Villa hanya memenangkan 1 kali kan Wak geng. Itu pun Aston Villa terakhir kali menang sama Arsenal tahun 2021 ya kan Wak geng, itu udah 2 tahun yang lalu ya kan. Jadi sekarang mulai dari tahun 2021 sampai 2023 Wak geng itu didominasi sama Arsenal Wak geng, sisanya itu di 4 pertemuan terakhir tuh didominasi sama Arsenal ya kan. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Aston Villa. 5 pertandingan kandangnya full hijau Wak geng ya. Belum ada yang bisa macam-macam sama Aston Villa di kandang Wak geng, bahkan sekelas Manchester City harus bertekuk lutut Wak geng saat bertandang ke markas Aston Villa kan. Walaupun skor tipis-tipis tetap poinnya 3 Wak geng kan. Sementara dari Arsenal Wak geng 5 pertandingan tandang itu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim Wak geng ya, di pekan yang ke-16 Premier Inggris. Jadi di klasemen sementara Wak geng Aston Villa berada di peringkat 3 dengan sudah mengantongi 32 poin Wak geng, sementara di Arsenal ya kan itu berada di pucuk klasemen Wak geng, pucuk dingin ya kan, dengan sudah mengantongi 36 poin Wak geng. Sementara Manchester City aduh keluar dari 3 besar Wak geng, kecampak ke peringkat 4 ya kan. Aduh, gimana ini Citizen ya kan. Semoga Arsenal nggak kayak musim lalu lagi Wak geng ya kan, udah lama ada enak di pucuk ya kan. Tahu-taunya udah mau habis musim diserempet sama City Wak geng, dan akhirnya City lagi yang juara ya. Semoga Arsenal di kesempatan kali ini Wak geng, atau di musim kali ini bisa lebih konsisten daripada musim yang kemarin Wak geng, jadi nggak gampang dijatuhkan sama City ya Wak geng. Pokoknya juara Liga Inggris harus ganti lah ya, jangan City aja, bosan juga ya kan. Jadi Liga Inggris ini nggak kompetitif lagi, nggak kayak dulu Wak geng, setiap musim tuh juaranya tuh ganti-ganti ya kan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini kan, langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak geng, aku di sini lebih ambil ke Arsenal lagi Wak geng, dengan handicap mamin 1/4 bola
Terus untuk di over undernya Wak ada di over 23/4. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Arsenal Wak dengan skor 2-3. Oke Wak, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Big match juga nih Wak, datang dari Bundesliga Jerman yang mempertemukan antara Borussia Dortmund versus RB Leipzig. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi di sini 5 pertandingan terakhir Dortmund Wak itu mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali imbang dan 2 kali kekalahan. Dan yang paling mengecewakan itu waktu pertandingan terakhir Wak bertandang ke markas Stuttgart dan harus kalah 2-0 Wak, nggak kayak Dortmund pada umumnya Wak, nggak kayak Dortmund biasanya ya kan. Mungkin karena derby pokal Wak, jadi nggak terlalu gimana gitu mainnya, nggak terlalu serius ya Wak. Biasanya yang cup ini Wak, kayak Jerman kan derby pokal, kalau Spanyol Copa del Rey, terus kayak Inggris ada FA Cup ya kan. Itu tim-tim yang besar-besar itu entah lapis keberapa ini mainkan Wak. Jadi mungkin di sini kemarin pertandingan Dortmund sama Stuttgart itu Dortmund nggak terlalu serius menanggapinya Wak. Sementara dari RB Leipzig Wak, di 5 pertandingan terakhir itu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan Wak. Jadi di sini RB Leipzig juga ada di 2 pertandingan sebelumnya performanya menurun Wak. Bahkan itu 2 kali jumpa sama Wolfsburg dan harus kalah dua-duanya Wak. Pertama di derby pokal itu kalah, terus sama di Bundesliga juga kalah sama Wolfsburg Wak. Untuk itu dari kedua tim Wak, di 5 pertemuan terakhir tuh berhasil dimenangkan Borussia Dortmund 1 kali dan dimenangkan RB Leipzig itu 4 kali kan Wak. Jadi di sini sangat didominasi sama RB Leipzig kan Wak di 5 pertemuan terakhir dari kedua tim ini Wak. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Borussia Dortmund Wak. Di 5 pertandingan kandangnya bagus Wak, di mana mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan, dan kalahnya itu cuma sama Bayern Munchen Wak. Itu pun kemarin telak kali Wak, 0-4 ya kan, tanpa balas di kandang sendiri ya kan. Sementara dari RB Leipzig sendiri Wak, 5 pertandingan tandangnya itu mendapatkan 1 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan. Jadi Leipzig lagi bapu Wak saat bertandang ya kan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-14 Bundesliga Jerman. Jadi di klasemen sementara Wak, peringkat dekat-dekatin ini ya kan. Dortmund berada di peringkat 5 dengan sudah mengantongi 26 poin. Sementara RB Leipzig berada di peringkat 4 dengan sudah mengantongi 26 poin. Jadi di sini keuntungan buat Dortmund Wak, itu poinnya cuma selisih 1 ya kan. Jadi kalau Dortmund bisa menang di pertandingan kali ini, dia bisa nyalip RB Leipzig kan Wak, bisa jadi naik ke peringkat 4 ya kan. Jadi ini harus dimanfaatkan sama Dortmund ya Wak. Oke Wak, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak, walaupun di 5 pertemuan terakhir atau head to headnya Wak, itu didominasi sama RB Leipzig ya kan, tapi aku yakin di pertandingan kali ini Dortmund ini pasti bisa Wak, buat sejarah baru ya kan, yang mendominasi pertemuan sama RB Leipzig ya Wak. Jadi aku di sini masih lebih ambil ke Dortmund lagi Wak. Dengan handicap lek-lekan aja Wak. Terus untuk di over undernya itu ada di over 3/4. Karena prediksi skor kepada pertandingan kali ini Wak, berhasil dimenangkan Borussia Dortmund dengan skor 3-2. Oke Wak, jadi itulah pembahasan aku di hari ini Wak. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya kan. Semua prediksi bisa full hijau biar kita bisa JP-JP masa lagi pastinya Wak. Untuk bursa handicap dan over under belum benar-benar stabil Wak, masih naik turun lagi kan, sampai nanti mendekati pertandingan ya kan. Jadi sesuaikan lagi lah sama feeling kalian masing-masing ya Wak. Jadi kan yang aku bahas ini sebagai referensi Wak, jangan jadikan patokan, jangan diikuti 100% karena ini cuma prediksi. Yang namanya prediksi nggak ada kata pasti, semua masih 50-50 Wak. Jadi ambil aja yang sehati sama kalian, kalau ada yang sehati Wak. Kalau nggak ada yang sehati bisa kalian skip atau bisa kalian lawan arus juga Wak. Selanjutnya prediksi lengkap banyak aku share di grup WhatsApp Wak. Jadi kalau kalian yang mau prediksi lengkapnya, kalian bisa join grup WhatsApp. Untuk joinnya nggak usah khawatir Wak, karena tidak dipungut biaya apapun alias gratis ya kan, free. Jadi kapan lagi dan dimana lagi Wak, bisa dapat prediksi dan referensi gratis ya kan, setiap hari kalau nggak di grup WhatsApp gue kan. Jadi join sekarang juga Wak. Selanjutnya jangan lupa follow sosial media aku yang lain Wak, ada Facebook, Instagram, dan Telegram. Kalau kalian yang suka main single bed bisa datang ke akun Instagram atau akun Facebook Wak, karena setiap hari aku ngasih free tips single bed itu di Facebook dan Instagram. Kalau kalian yang suka main bojal Wak, atau bola jalan, kalian bisa datang ke channel Telegramku, karena setiap hari aku juga ngebojal di channel Telegram. Selanjutnya kalau kalian ada pendapat lain Wak, tentang match atau pertandingan yang aku bahas ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita juga bisa saling diskusi di kolom komentar. Oke Wak, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan di kesempatan kali ini ya kan. Jaga selalu kesehatan karena kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. See you next time and dadah Wak geng.